Allah nggak lihat wajah kita, bentuk tubuh kita, harta kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati kita. Allah lihat apa kita, amal perbuatan kita. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Agar menggapai hamba Allah yang bertakwa melalui apa? Salah satunya adalah ibadah puasa. Puasa paling panjang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dibandingkan ibadah lainnya. Haji berapa lama? 1 pekan kurang lebih. Umroh beberapa jam. Sholat 10-15 menit. Zakat, infak, sedekah mungkin beberapa detik. Sholat melakukannya bisa cepat dan sebagainya. Yang penting tumakninah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa kurang lebih 30 hari 24 jam Allah menggembleng kita agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi alil fadaili wal karamat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam silaturahim kajian kita, ilmu kita, yaitu program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini pemirsa kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali dan ini sangat dekat sekali dengan keseharian kita. Mungkin menjadi kegundahan kita yang selama ini ada di hati kita, yaitu menjaga kebersihan hati saat puasa. Mengapa sulit? Nah, insya Allah nanti akan dijawab dan akan diterangkan oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustadz Said Kutub yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Seperti biasa pemirsa, di segmen 3, 4 dan juga 5 kita akan buka tanya jawab untuk memperdalam bahasan kita atau tema kita pada siang hari ini. Disiarkan langsung dari Masjid Al-Qolam, Perumahan Citra Green Cibubur, Jatikarya, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Rawal Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Asmar Lambo dan juga para hadirin yang hadir di Masjid Al-Qolam dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pula kita kurang lebih 16 hari lagi lebaran ya. Bapak Ibu jangan gelisah, masih lama ya lebaran ya. Ini lemes-lemes, nunduk-nunduk biar kelihatan puasa kelihatannya ini ya. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur. Itu jamaah lain. Kalau jamaah Masjid Al-Qolam luar biasa. Alhamdulillah. Hati di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 125, di dalam surat Al-Hajj ayat 52, 53, 54, yang pada intinya adalah hati itu ada yang sakit, fi qulubihim marad, hatinya sakit, bukan penyakit hati liver Bapak Ibu jamaah semua ya, hati ini
di dalam diri kita, sakit karena maksiat dan dosa. Kemudian yang kedua, ada hati yang mati, kasar, tidak beriman, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hati yang sehat, yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir termasuk hatinya yang sehat. Lahir batinnya sehat karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa, kita taat. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena imannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Karena imannya Allah masukkan dia ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Karena imannya dia beruntung dunia. Karena imannya dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Qad aflahal mu'minun. Ujungnya adalah ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kita puasa juga karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa karena iman, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, dosanya dari akil balik sampai saat ini berapa usia kita? 60, 70, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena iman. Saat kita berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kita berbuka puasa karena Allah perintahkan kita. Kita melakukan puasa karena kita beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipanggil oleh Allah yang jauh mendekat, yang sedang lebih dekat lagi, yang dekat semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh saat muazin memanggilnya masih banyak urusan dunia yang dikerjain. Yang sedang saat dipanggil muazin dia tinggalkan urusan dunia, dipenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat saat muazin memanggilnya dia sudah ada di dalam masjid, sudah dalam keadaan berwudu menunggu momentum yang sangat dahsyat istimewa panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang terakhir. Nanti cahayanya seperti cahaya matahari di akhirat nanti karena ketaatannya, tunduknya, patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita harus kita bersihin. Allah enggak lihat wajah kita, bentuk tubuh kita, harta kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati kita. Allah lihat apa kita, amal perbuatan kita. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Agar menggapai hamba Allah yang bertakwa melalui apa? Salah satunya adalah ibadah puasa. Puasa paling panjang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dibandingkan ibadah lainnya. Haji berapa lama? 1 pekan kurang lebih. Umroh beberapa jam. Sholat 10-15 menit. Zakat, infak, sedekah mungkin beberapa detik. Sholat melakukannya bisa cepat dan sebagainya. Yang penting tumakninah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa kurang lebih 30 hari 24 jam Allah menggembleng kita agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tadi qori kita membacakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179 bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya enggak digunain. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Hatinya tidak mau mentadaburi, menghayati ayat-ayat Quran Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Naik imannya. Gimana mau getar? Gimana mau naik? Ngerti juga? Enggak. Imam salat tarawih bacaannya bagus seperti qori kita luar biasa. Jamaah ada yang nangis nggak? Ada. Kenapa? Imamnya lama banget. Ya, ternyata dia nggak paham. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata Imam Ali, la qira'ata illa bitadabbur. Tidak ada bacaan Al-Qur'an kecuali dengan penghayatan. Penghayatan. Kemudian dia tidak menggunakan matanya
untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini yang menyebabkan orang kafir beriman kepada Allah, jin kafir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang membenci Nabi bahkan mau membunuh Nabi, sekarang kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena Al-Qur'an diperdengarkan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bergetar hatinya. Makanya orang beriman saat dipanggil Allah, saat mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, satu pertama adalah kita puasa. Alhamdulillah kita puasa. Asyam junnah. Puasa itu tameng, menjaga diri kita dari godaan setan. Asyam bukan asyab. Asyam. Mampu menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yarfuth wala yashab. Saat puasa enggak boleh berkata kotor, enggak boleh teriak-teriak, berbuat bodoh, maksiat dan dosa, dusta kata-katanya, ghibah, fitnah, kemudian juga menjelekkan orang lain. Boleh enggak Bapak Ibu di bulan Ramadan? Enggak boleh. Terjaga lisannya. Ya, bicarain orang itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu biasanya main basket, ya kan? Ini harus terjaga lisannya. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai menjelang maghrib nggak bicarain orang. Kenapa? Tidak seperti tetangga sebelah, seringin ngomongin orang. Tahan Bu. Falyakul khairan auliyasmut. Berkata baik atau diam. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan kedua tadi yang juga disampaikan mungkin ditambahkan oleh Ustadz Said Kutub sebelum ke Ibu Dani ya. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, jadi kondisi yang tadi disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, hakikatnya bukan matanya yang buta. Ya. Tapi dia tidak pandai melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Kemudian juga hatinya tidak bergetar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak sensitif saat diingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya juga bukan berarti dia tuli. Akan tetapi dia jauh daripada mendengarkan sesuatu yang menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah bersihkan hati kita. Sahabat Ansor dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dua hal yang dilakukan. Satu, dicabut kedengkian dalam dirinya kepada orang lain. Kita punya penyakit hati kan? Ada iri, dengki, sombong, kikir, tamak, ujub, bangga diri. Kemudian juga ria, melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati. Bagaimana supaya hati kita bersih? Yang kedua adalah dia memaafkan kesalahan saudaranya yang lain. Di antara sifat orang bertakwa adalah wal afina anin nas, saling memaafkan. Cabut kedengkian dalam dirinya, kemudian dia memaafkan kesalahan orang lain. Bersih hatinya dia. Kemudian ditambahkan dengan amal soleh. Makanya dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu 5 ayat kita hafalkan, kita pahami, kita amalkan, jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Satu adalah puasa, yang kedua adalah hubungan kepada manusia, fafidyatun ta'amu miskin, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian juga berbagi saat orang berbuka puasa. Kemudian faman tatawwa khairan, lakukan sholat tarawih yang di bulan lain kita nggak bisa melakukan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail karena Allah, mengharap ridha Allah karena iman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dari akil balik sampai saat ini. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, saya selanjutnya ke Ibu Dani yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan Ibu Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani, maaf Ustadz mau tanya. Kalau dengan masalah sakit hati, tentang riya Ustadz, misalnya kita sedang beribadah, sebenarnya kita sudah nggak ingin orang lain tahu, tapi tiba-tiba orang ini tahu gitu Ustadz. Adakah cara amalan apa atau doa apa yang mesti kita ucapkan untuk menghilangkan rasa riya itu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi Ustadz Said Kutub di antara kita. Silakan Ustadz. Ya baik, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesucian dalam hati kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allah yang mensucikan hati kita. Maka berdoalah kepada Allah. Kemudian agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan kami dalam taat kepada Allah, dalam agama. Ada orang, gak ada orang, dia melakukan amal soleh. Dia melakukan amal soleh bukan karena manusia. Dipuji gak dipuji juga sama aja dia. Saat dipuji dia tidak terbang, saat dia maki, dicela dia gak tumbang. Karena Allah dia. Makanya di antara penghuni surga adalah dia melakukan amal soleh karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Kalau bukan karena Allah, rontok sia-sia amal ibadah kita. Percuma amalnya banyak tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dermawan, dia infak sedekah, semua orang tahu dia orang yang sangat baik. Ternyata dia melakukannya bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh manusia. Kadzabta kata Nabi, engkau berdusta. Engkau melakukannya karena orang, enggak jadi masuk surga. Kemudian yang kedua, seorang yang sangat ahlul Quran, seorang qari, dekat dengan Quran, bacaannya bagus, mengamalkan siang malam, ternyata bukan karena Allah, ingin dipuji oleh manusia. Dia seorang yang luar biasa dalam Al-Quran, paham betul dengan Al-Quran, menguasai sekali tentang Quran. Ternyata karena manusia. Kemudian yang ketiga, mujahid fi sabilillah. Seorang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya bahkan jiwanya. Ternyata dia meninggal berjuang di jalan Allah bukan karena manusia. Kadzabta, engkau berdusta kata Allah. Ternyata ingin disebut sebagai pahlawan, orang yang paling berani dia. Jadi orang beriman, ahli takwa, kemudian juga ahlul Quran, mujahid fisabilillah, semuanya akan diterima manakala niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kan puasa karena Allah kan. Siapa yang berani tadi zuhur kumur 3 kali keluar 2? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani kan? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan maghrib 5 menit lagi kita minum dulu nih. Berani nggak? Nggak berani. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita melakukan amal soleh semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan Bapak Abdul Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhid, tinggal di Citra Grand. Alhamdulillah sudah 20 tahun tinggal di sini dan cukup nyaman. Mudah-mudahan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, pada saat ini nih rata-rata kita punya HP ya. Dalam berkomunikasi segala sesuatu itu dengan HP. Atau kalau kita orang tua ini menggunakan WA. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita mendapatkan WA yang kadang-kadang itu mendiskreditkan umat Islam. Baik. Ya. Karena kalau kita tidak jawab, tidak verifikasi, apalagi kita sebagai orang muslim, itu kan berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handphone, adanya medsos mungkin ya, ini justru menggelincirkan hati kita. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, ini ada kaitannya ya. Dari awal, dari ibu sampai bapak, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi pengendalian kita adalah salah satunya puasa. Puasa, tadi baca Quran kemudian puasa. Puasa ini menahan diri.
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjaga matanya, lisannya. Kalau sekarang tangannya. Ya, tangannya ini. Kita puasa buat apa? Agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lisannya jaga. Kalaupun orang cela, orang hina, sabar. Lemparkan saja bunga beserta pot-potnya. Jangan ya. Sabar, kita harus sabar. Latihan ini soim. Saya lagi puasa. Dibully orang ntar pas azan maghrib ya. Saya maafkan ya. Ini mulia hatinya. Sabar, hatinya sabar. Lapang, lisannya terjaga. Matanya juga terjaga. Ngelihat orang, dilihat dosa, ditinggalin mubazir ya. Merasa diawasi oleh Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang beriman lagi-lagi terjaga matanya. Kemudian kaitannya dengan gibah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, dipanggil lagi orang beriman lagi. Orang beriman dipanggil oleh Allah, dua kemungkinan besarnya. Satu adalah perintah, kutiba alaikumusiyam. Yang kedua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Awalnya orang beriman dipanggil. Menghina orang, merendahkan orang, membuli orang, gibah, fitnah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang beriman juga saat mendapatkan kabar dari orang fasik yang tidak bertanggung jawab, dia tidak taat kepada Allah, memberikan informasi nggak melewati mulut zaman sekarang, tapi melalui aplikasi WhatsApp misalnya. Kita lihat, kita belum tahu nih, yang penting kita share aja kemana-mana, betul nggak? Fatabayyanu, orang beriman tuh begitu. Klarifikasi dulu, benar nggak ini beritanya? Sahih nggak? Salah nggak? Kalau salah hati-hati kita, menyebarkan berita hoax bahaya. Yang salah keliru, menuduh orang dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang beriman, dia taat kepada Allah, apa yang diperintahkan dia kerjain. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalin. Kemudian kalau ada berita yang nggak benar, belum tentu baik, apa yang terjadi dia klarifikasi dulu, dia lihat dulu. Benar atau tidak nih. Jangan kita dapat informasi, main share aja kepada yang lain, diberikan kepada yang lain. Benar enggak, share aja udah yang lain. Makanya juga harus terjaga tangan kita nggak gampangan. Orang datang kepada kita, ibu-ibu, alhamdulillah bu, ayo bu ngumpul bu, sini bu, kita takjil, persiapan buka puasa. Oh iya, ini kotak makanan dari siapa? Dari Bu Joni. Oh Bu Joni, yang orangnya pelit tuh, udah panjang dah. Oh iya ditimpa lagi dan sebagainya. Awalnya bagus, buka puasa. Informasinya, ini WhatsApp dari siapa ini? Dari fulana. Oh jangan jangan percaya sama dia. Orangnya nggak bener, panjang lagi lebar. Kita nggak ngomong tapi tangannya main. Nah ini hati-hati ini ya, harus terjaga lisan kita, hati kita, perbuatan kita karena dilatih oleh Allah di bulan Ramadan agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian juga di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, banyak interaksi dengan Al-Quran. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-abuan ya, dulu zaman Nabi dia dengerin Quran enggak? Kalah paseh kita dengan dia. Dia masih kecil aja bisa bahasa Arab, benar gak? Ngigonya aja bahasa Arab, berantemnya pakai bahasa Arab. Ada yang lama di Arab 20 tahun gak bisa bahasa Arab, ada gak? Ada, ontak ya, gak bisa di bahasa Arab. Dia bukan kurang fasih, fasihan dia, masih kecil juga dia bisa bahasa Arab, emang orang Arab. Tapi hidayah gak datang kepada dia. Nauzubillah min dzalik, itu jaraknya jauh dengan Nabi, tapi kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik, saya masih beri satu kesempatan lagi untuk penanya dari Bapak-Bapak. Ada Bapak Bani yang insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Bani, boleh berdiri, mic-nya boleh digeser ke belakang. Baik, silakan Bapak Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani dari Citra Gen juga. Terima kasih Pak Ustadz, wawasan mengenai menjaga hati dalam bulan puasa ini saya ingin tanyakan. Yaitu ketika tadi Pak Ustadz memberikan contoh ada yang di warung makan Pak Ustadz ya. Oh ini jangan-jangan non muslim ya, tidak puasa, itu pikiran hati kita. Terus yang kedua juga ada yang di masjid dari pagi sampai malam lah dia di masjid, wah jangan-jangan itu ahli agama. Ketika saya tadi menyimak contoh yang diberikan Pak Ustadz, itu di mana letak hati? Karena pada saat itu bisakah itu dikatakan pikiran? Ketika hati dan pikiran ini bertentangan, terus bagaimana caranya kita menyatukan atau mana yang lebih baik?
Dan bagaimana kita menentukan itu hati atau pikiran. Kadang kita selalu ada berpendapat, itu orang di sana, itu pemikiran kita, bukan hati. Ada juga bilang, itu mengatakan hati, jagalah hati. Padahal itu pikiran kita, belum nyampe ke hati. Dan bagaimana cara menentukan itu hati dan pikiran, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memisahkan hati dan juga pikiran. Ini siapakah yang berperan begitu ya Pak Bani ya. Baik Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Asmar Lambu mungkin nanti bisa dijawab. Tapi usai jeda Ustadz ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku menjawab pertanyaan dari Bapak Bani tadi, bagaimana Ustadz caranya ini membedakan peran antara pikiran dan juga hati. Ustadz Said Kutub terlebih dahulu mungkin bisa dijawab Ustadz. Fadal. Baik, jadi kita selama Ramadan harus husnudzan. Harus husnudzan. Itu ada dalam surat Al-Baqarah tuh ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ngelihat orang lagi puasa, tapi saat orang-orang pada puasa dia enggak puasa. Warungnya hari pertama tutup, hari kedua kakinya banyak. Benar enggak? Ya kan? Kita jangan husnuzon tuh ya. Suuzon jangan, husnuzon. Oh mungkin dia sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau mungkin dia musafir. Dia enggak sakit, dia enggak musafir, dia akamsi, anak kampung sini dia. Oh mungkin dia datang bulan kali. Laki-laki kok datang bulan, nifas melahirkan lagi jangan-jangan. Bukan, dia orang sini bukan musafir. Oh mungkin dia gila ya. Gila, kalau orang gila boleh gak puasa. Ya, atau dia kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus husnuzan, ya husnuzan, menjaga hati kita. Agar hati kita bersih, pikiran kita juga akan jernih ya. Dan tidak ada yang keluar kecuali pasti dicatat oleh Allah. Baru niat nggak jadi, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan pahala. Niat jelek tapi nggak jadi, bahkan dia tobat jadi pahala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dosa diikuti dengan kebaikan nggak jadi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Tahan diri kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep dalam surat Al-Baqarah itu, selain kita minta maaf kepada manusia, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, tinggalkan, berjanji tidak akan melakukannya lagi, maka hati kita akan bersih. Lanjutnya adalah baca Quran dengan maknanya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, harmonis dengan keluarga. Kemudian apa? I'tikaf di masjid. Kemudian tegakkan syariat Allah. Kalau kita lakukan itu semua dari awal sampai akhir, saya sampaikan ada 10 amalan di bulan Ramadan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Mau tahu enggak amal ibadah kita di Ramadan diterima atau enggak? Tobat kita diampuni oleh Allah atau enggak? Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa atau enggak? Ada perubahan enggak nanti bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah? Kalau berubah, tandanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada sedikit waktu, saya beri kesempatan ke Ibu Atika untuk memberikan pertanyaannya. Sedikit saja, singkat saja, nanti juga Ustadz Asmar Lambu sedikit Ustadz, waktunya sangat mepet sekali. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika. Pak Ustadz, pertanyaan saya, Ramadan adalah bulan Quran. Dari kita semua mengejar membaca Al-Quran tilawah setiap hari. Pertanyaannya, mana yang lebih baik Pak Ustadz, mengejar hatamnya atau membaca satu ayat, kita memahami satu terjemahannya Pak Ustadz. Karena sebagian besar dari kita ngerasa gitu, mungkin punten ada kebanggaan, ada kesenangan bahwa kalau sudah hatam rasanya lebih bermakna Ramadan ini. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ditambahkan Ustadz Said Kutub, selain mungkin amalan-amalan yang selama ini mungkin kita kenal adalah amal jariah untuk membersihkan hati. Mungkin ada amalan-amalan lain untuk membersihkan hati khususnya di bulan Ramadan ini Ustaz. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan obat hati. Tadi kan penyakit hati banyak. Sekarang obat hati. Yang pertama udah disebutkan tadi kita semua, dan ini kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Satu, membaca Quran dan maknanya. Ini kita ngejarnya bagaimana? Ada tilawah, kemudian juga kita ada qiraah. Qiraah itu baca, tilawah tadabbur, kemudian tahfiz. Kita hafalkan. Jangan hafalan kita trikul mulu ya. Kulya, kulhu, al-falak, an-nas, itu aja tambahkan. Orang yang di dalam dada hatinya tidak ada hafalan Quran bagaikan
rumah yang tampak berpenghuni. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Tingkatkan itu ya. 10 hari yang pertama kita hatam. Atau yang 10 hari yang kedua kita tadabbur, 10 hari yang ketiga kita menghafal, tingkatkan. Bahkan ulama-ulama dulu juga dia metawakufkan pengajiannya fokus untuk membahas, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i kita tahu semua masyhur, terkenal, sehari 2 kali menghatamkan Quran. Sebulan 60 kali hatam. Orang posisinya nanti di surga sesuai dengan bacaannya terakhir. Jangan disia-siain Ramadan, 1 huruf 10 kebaikan itu di luar Ramadan. Ramadan 100 kebaikan. 1 halaman 15 baris, 1 baris 30 huruf, 15 kali 30 kali 10 sama dengan banyak. Ya, 4.500 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan kali 10. Saat Lailatul Qadar itu dikalikan 1000 bulan. Saat Lailatul Qadar dia umroh juga, sholat di Masjidil Haram juga, pahalanya banyak, pulang ke Indonesia nggak sholat lagi, jangan ya, tetap melakukan amal soleh, baca Quran dan maknanya, ini menguatkan hati kita. Kemudian yang kedua puasa, yang ketiga adalah sholat malam, ini nggak sembarangan. Yang keempat bergaul dengan orang soleh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang terakhir zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja kita tidak ingat Allah, setan menjadi teman kita. Nauzubillah min. Auzubillahi Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan dua Ustadz kita tadi, Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Asmar Lambu. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita semakin bisa menjaga hati dan juga semakin kita terketuk hatinya ketika diingatkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang di surat Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tetaplah bersama kami usai jeda di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa kita kembali besok bersiaran kembali secara live dengan tema yaitu Ramadan Bulan Al-Quran yang insya Allah akan dihadiri Kiai Haji Syarif Rahmat dan juga Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, mohon pamit dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nastaghfirullahal azim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.